Oke, Bapak Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Masia. Pada hari Sabat ini kita mulai ibadah kita. Sekarang tepatnya tanggal 11 Juli 2025 dan tanggal 16 bulan Tamus 5785 kita mulai ibadah kita saat hari ini. Sebelum kita memulai acara kita berdoa lebih dahulu. Baru kata Yahweh melek alam, baru kata Yahweh melek alam. Besem Adonai Yesus Masya Ruah Kodes. Bapa Yahweh Sang Pencipta alam, Yahweh Sebaot. Pada saat hari ini kami mengundang kuasa roh-Mu. Hadir di tengah-tengah ibadah kami hari Sabat ini ya Bapak Yahweh. Biarlah Ruah Kodes yang memimpin acara kami dari permulaan, pertengahan hingga selesainya, dari pemain musik, pembawa pujian sampai pendengaran firman, sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan hari ini, kami beribadah dan kami persembahkan kepada Bapa Yahweh. Seluruh hati kami, jantung hati kami, hidup kami persembahkan kepadamu hari ini ya Bapa Yahweh. Sekiranya ada kuasa roh lain, kuasa satan, kuasa roh jahat yang kiranya mengganggu, menghalangi, atau merusak acara kami tolak di dalam nama Adonai Yesus Masya Ruah Kodes. Haleluya. Amin. Kita mulai acara kita pada saat hari ini dengan penyalaan menorah. Baruk kata Yahweh Eloheinu melek alam, baruk kata Yahweh Eloheinu melek alam. Baruk kata Yahweh Eloheinu melek alam. Diberkatilah Engkau ya Yahweh Elohim Raja kami. Asirkit panu bami motab yang menguduskan dengan perintah-perintah-Mu. Wasit panu hadrikner sel sabat yang telah memerintahkan kami dengan menyalakan lilin sabat. Yahweh Sebaot, Yahweh pencipta alam semesta yang telah mempersatukan kami dalam nama Yeshua HaMashiach. Yahweh sama, Yahweh yang hadir dalam kehidupan kami dan yang memberi roh hikmat dalam rumah tangga kami. Yahweh Nisi, Yahweh yang kami tinggikan dalam rumah tangga kami, yang memberikan roh pengertian. Yahweh Yireh, Yahweh yang menyediakan segala sesuatu dalam kehidupan kami dan roh takut akan Yahweh. Yahweh Kibor, Yahweh adalah kekuatan kami serta yang memberikan roh keperkasaan. Yahweh El Elyon, Yahweh yang maha tinggi yang kami tinggikan dalam hidup kami, yang memberikan roh pengertian akan kebenaran kepada kami. Yahweh Yeshua HaMashiach, Yahweh Juru Selamat kami. Yesus terang dunia, Dia bercahaya, Yesus terang dunia, Dia bercahaya, Yesus terang dunia, Dia bercahaya, bercahaya dalam dunia yang gelap. Yesus terang dunia, Dia bercahaya, Yesus terang dunia, Dia bercahaya, Yesus terang dunia, Dia bercahaya, bercahaya dalam dunia yang gelap. Kita bangkit berdiri, kita lantunkan Shema Israel. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ea
uvekol medoeka, sikleka, behata kalereka kamuka. Haleluya, amin. Anoki Yahweh Eloheka, Aser hosteka, me'eret Misraim, mebait Afadim. Akulah Yahweh Elohimu yang membawa engkau keluar dari tanah Misraim, dari tempat perbudakan. 1. Lo yeleka Elohim al-Karim el-Panai. Jangan ada padamu Elohim lain di hadapanmu. 2. Lo ta'aseleka fesel wa testawalahe. Jangan membuat patung bagimu dan sujud menyembahnya. 3. Lo tisa esem Yahweh Eloheka lasau. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan. 4. Sakor et yom sabat lekatso. Ingatlah hari Sabat untuk menguduskannya. 5. Kebet et Afrika et emika. Hormatilah ayahmu dan ibumu. 6. Lo tirsa, jangan membunuh. 7. Lo tina, jangan berzina. 8. Lo tikno, jangan mencuri. 9. Lo ta'ane berekait sakes, jangan mengucapkan saksi dosa tentang sesamamu. 10. Lo ta'amo betreka, jangan mengingini rumah sesamamu. Amin. Silakan duduk kembali. Sahabat Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Bapak Yahweh, segala puji syukur hanya bagi Bapak Yahweh. Kita boleh berada di tempat ini bersama-sama, itu semua karena kemurahan dan kebaikan Bapak Yahweh. Mari kita sambut ibadah kita pada malam hari ini dengan pujian kemurahan Yahweh.
dan disembah. Kita pujikan pujian segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu ya Allah, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, segala puji syukur hanya bagimu ya Allah, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu ya Allah, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, saat kita tidak mengerti rencana kita, biarlah hati kita tetap percaya bahwa pengharapan kita hanya kepada Bapa Yahweh. Amin. Baik, kita pujikan pujian hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalan
bersama-sama kita pujikan, menari dan memuji-Mu. Kita selalu bersyukur kepada Bapak Yahweh atas kebaikan Bapak Yahweh kepada kita. Karena Bapak Yahweh adalah Bapak yang sungguh baik dan sungguh teramat baik. Kita pujikan pujian Hodula Yahweh kita. Aduh,
Usiapkan hatiku Tuhan. Usiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Usiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Kau dulu sekarang selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong
Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Sebelum kita mendengarkan kabar Elohim, kita mau dengarkan dulu kesaksian dari Ibu Gembala. Saya persilahkan maju ke depan. Puji Bapa Yahweh, Amin. Haleluya. terima kasih kepada Bapa Yahweh waktu yang diberikan kepada saya untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Ibu Bapak. Kalau kita semua sampai hari ini ada, itu adalah kemurahan Bapa Yahweh. Amin. Dan pada hari ini tanggal 11 Juli saya sudah berumur 59 tahun. Itu Bapa Yahweh. Oh, boleh lihat samnya. Kemurahan Bapa Yahweh selama 59 tahun. Bapa Yahweh selalu menolong saya, memberkati saya, menyertai saya, sehingga pada malam hari ini pas 59 tahun. Amin. Panjang umur. Bapak ya, amin. Bapak Yahweh, itulah kesaksian saya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Tuhan. Yang boleh samia. Tahu. Bapak Yahweh, terima kasih Bapak Yahweh. 59 ya. Iya, 11 Juli 66 Mbak, pas 59. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya ucapkan Yom Holedet Sameach untuk Ibu Gembala yang umur 59. Amin. Haleluya, tepuk tangan bagi Bapak Yahweh. Kita berdoa dulu untuk Ibu Gembala yang ulang tahun. Ya, kita berdoa. Baru kata Yahweh melek awalam, baru kata Yahweh melek awalam, Besem Adonai Yesus Masya. Pada saat hari ini kami mengucapkan syukur ya Bapak Yahweh. Amin. Perjalanan kami yang tidak pernah kami menghitung-hitung, tetapi untuk Ibu Gembala Ibu Warsini, tanggal 11 Juli ini tepat berumur 59 tahun. Amin. Sudah 59 tahun ya Bapak Yahweh Engkau membimbing melewati lembah penderitaan, kesukacitaan, berkat-Mu yang melimpah, mengalami apapun segala diterpa angin badai, tetapi Engkau telah menyelamatkan dan sampai hari ini menikmati berkat-Mu. Berikutnya ya Bapak Yahweh, kiranya Engkau memberkati kehidupan Ibu Gembala Ibu Warsini ke depannya, tetap melayani Engkau dan hari-harinya tetap bersama-Mu. Berkatnya melimpah, umurnya diperpanjang, kekuatannya terus bertambah di dalam nama Adonai Yesus Masya. Kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sekarang ini boleh sebentar salam dulu untuk Bu Gembala. Ya, Bu Gembala maju di depan. Ini biar ya, Bu Gembala maju di depan. Ucapkan salam dulu. Selamat ulang tahun. Ya, ya.
Selamat ulang tahun. Haleluya. Selamat ulang tahun. Happy. Yom samya. Yang belated samya. Samya. Yom belated. Yom belated samya. Terima kasih. Bapak Yahweh berkati. Amin. Amin. Yahweh memberkati. Amin. Ya. Nanti dengan saya kayak dia ya. Spesial nanti. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas dukungan semuanya. Justru kami ada dan bisa seperti ini karena dukungan Bapak Ibu semua. Amin. Tanpa dukungan Bapak Ibu semua kami tidak bisa berbuat apapun. Terutama dari Bapak Yahweh yang memberikan sesuatu yang luar biasa. Sampai hari ini Ibu Gembala sudah umur 59 tahun. Pada malam hari ini saya akan memberikan judul firman-Nya. Saya kasih judul Lorong Waktu. Lorong waktu atau bahasa Inggrisnya time tunnel. Dulu pada waktu ada baru-baru ada tontonan di rumah tangga, ada televisi masih hitam putih. Di kampung ini mungkin yang punya televisi cuma 2 atau 3 orang. Itu ada film yang judulnya Time Tunnel atau Lorong Waktu. Bapak Yahweh sangat luar biasa Bapak Ibu. Pada malam hari ini saya diperingatkan. Kemarin Bu Gembala atau Bu Warsini tanya saya, besok judulnya apa ya? Kok dengerin? Maksudnya orang Jawa bilang kok apa ya? Tumben menanyakan judulnya saya. Saya bilang judulnya Lorong Waktu. Ternyata hari ini saya juga agak lupa kalau ulang tahunnya. Ternyata sesuai rencana Bapak Yahweh kalau hari ini juga pas ulang tahunnya Ibu Gembala, Ibu Warsini. Lorong waktu. Telah melewati lorong waktu yang begitu panjang. 59 tahun telah berlalu melewati lorong waktu. Ya. Kita semua masing-masing telah melewati lorong waktu. Bapak Yahweh di dalam bahasa Ibrani-nya waktu itu dikatakan zaman atau zaman. Bahasa Jawa zaman. Waktu. Waktu itu per detik. Atau waktu sampai per menit. Waktu itu sampai per jam, per hari, per bulan, per tahun. Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Mesias. Zaman adalah bukan hasil pola pikir manusia modern. Waktu sudah dimulai oleh Yahweh sejak permulaan penciptaan. Di dalam kitab Beresit pasal 1 ayat 14 sampai 18. Dalam ayat tersebut waktu siang dan waktu malam. Mari kita baca, tolong dibantu dibacakan, dibukakan dalam Beresit pasal 1 ayat 14 sampai 18. Beresit atau Kejadian pasal 1 ayat 14 sampai 18. Ya. Pada awalnya Elohim menciptakan langit dan bumi. Ayat 14 saja. Oh, ayat 14 saja. 14 sampai 18. Dan Elohim berfirman, biarlah ada berbeda-beda benda-benda penerang pada cakrawala di langit untuk memisahkan antara siang dengan malam
dan mereka ada untuk tanda-tanda dan untuk musim-musim dan untuk hari-hari dan tahun-tahun. 15. Dan mereka ada sebagai benda-benda penerang pada cakrawala di langit untuk memberi terang di atas bumi. Dan jadilah demikian. 16. Dan Elohim menjadikan dua benda penerang yang lebih besar untuk menguasai siang, dan benda penerang yang kecil serta bintang-bintang untuk menguasai malam. 17. Dan Elohim menempatkan mereka pada cakrawala di langit untuk memberi terang di atas bumi. Ayat 18. Dan untuk berkuasa atas siang dan malam, serta untuk menjadi pemisah antara terang dengan gelap. Dan Elohim melihat bahwa itu baik. Amin. Amin. Demikian firman Bapak Yahweh yang tertulis di dalam kitab Bereshit. Sebenarnya kalau kita mulai baca dari ayat 1, itu suatu kisah, suatu ulasan di mana Bapak Yahweh mempunyai program, mempunyai rencana, bahkan suatu tindakan penciptaan langit dan bumi. Tetapi langit dan bumi itu banyak orang yang tidak mengetahui bagaimana caranya langit dan bumi itu bisa terjadi. Selamat malam Mbak Dini dan Mas Yosef. Bapak Yahweh memberkati. Saya teruskan firman Tuhan pada malam hari ini. Pada ayat 14, waktu siang dan malam itu dikasih tanda-tanda. Dan dikasih, Tuhan mengasih musim-musim. Tuhan mengasih tanda, yaitu waktu itu adalah bulan. Ada dua pertanda yang di langit. Matahari untuk siang, rembulan untuk malam. Bintang-bintang untuk malam, dan matahari orbit dari timur. Rembulan orbit dari barat, dari masa mulai kelihatan kecil, gitu, sampai tengah waktu, tengah bulan disebut purnama, dan sampai pada terbit dari timur sampai bulan sabit, itulah sudah disebut tanggal tua. Pertanda musim menanam dan menuai, pertanda gelombang laut, dan petunjuk bintang-bintang sebagai petunjuk arah bagi orang-orang yang nelayan, orang-orang pelaut. Jadi kalau orang-orang pelaut itu Bapak Ibu, kalau sudah di tengah laut, tidak tahu waktunya malam, tidak tahu arah mana itu selatan, mana itu utara, gak ada matahari, mereka pakai petunjuk apa? Bintang. Lalu ini musim, ada musim ikan, ya. Musimnya ikan berkawin atau berkompol, berkomuni. Itu petani pelaut menghitung pakai hitungan bintang-bintang yang di langit. Wah, ini musimnya gelombangnya tinggi. Ini musimnya surut. Itu kalau petani sudah kalau nelayan sudah tahu. Dan kalau petani, sekarang ini sudah saatnya untuk menanam, karena melihat ada bintang yang ada di langit, karena melihat bulan yang ada di langit, mereka tahu ini waktunya menanam, ini waktunya menuai. Ada musim panas, ada musim hujan, dan ada musim salju, dan ada musim semi dan lain-lain. Kemarin Bapak Ibu, saya dengan Bapak Timotius Sukemi pergi ke rumah seorang notabene anak Tuhan atau orang Kristen. Mereka tidak kenal yang namanya rembulan purnama. Aku nggak pernah lihat bulan purnama. Mungkin karena
orang anak zaman sekarang yang dilihat listrik ya Ibu. Di jalan-jalan terangnya pakai terang listrik nggak terasa kalau ada bulan purnama. Kalau zaman dahulu, mungkin waktu saya masih kecil, masih kebagian. Pak Kemi, Pak Yose, Pak Tongyang, mungkin Pak Giarto, Pak Kasiono masih kebagian sebelum ada di kampung kita belum ada namanya aliran listrik. Itu kalau bulan purnama sangat suka cita. Ya, Jamuran, saya pada bulan purnama anak-anak muda-muda jembritan, umur 10 tahun, 12 tahun sampai umur 20 tahun itu sudah keluar sejak sore. Mereka ada yang main peta umpet, main sodor namanya ya, ada main jamuran, ada main jek-jekan, gitu. Ada yang apa itu? Ada batu ditumpuk-tumpuk lalu dilempar dengan batu lalu semburat bersembunyi, mainan anak-anak muda. Lalu ada nyanyian bahasa Jawa padang bulan, padangnya koyo rino. Artinya terangnya rembulan itu terangnya seperti siang hari. Mereka senang sekali bermain-main sampai malam. Dan kalau sudah terang bulan itu walaupun orang-orang tua sudah keluar semua marah melihat anak-anaknya bermain pada waktu itu. Tapi kalau zaman sekarang anak-anak mungkin sekitar umur 30 tahunan sekarang, ya, nggak pernah melihat yang namanya bulan purnama. Cici pernah melihat bulan purnama? Gak lihat ya? Gak pernah lihat? Bingung ya? Ya, kalau Tian sudah pernah lihat bulan sabit? Pernah. Bulan purnama pernah lihat? Bulan purnama itu bulan pada penuh, itu bulan penuh pada waktu di atas atau terbitnya dari timur. Ya. Kalau anak sekarang mungkin saya katakan nggak pernah tahu. Itulah ciptaannya Bapak Yahweh. Kalau matahari pernah lihat ya? Kalau matahari walaupun nggak ngelihat, karena dia mempunyai efek panas. Jadi orang lihat, kok panasnya ada, kok melihat atas ada matahari. Tapi kalau sekarang orang-orang di jalanan nggak melihat bulan, kecuali mungkin di tengah hutan. Loh, di tengah hutan kok sepertinya terang gini ya, ada apa gitu mungkin. Kalau di kota nggak ngerasa itu terangnya bulan purnama. Kalau listrik saya. Oh, kalau di laut mungkin bisa lihat ya. Kalau di laut. Oke, sekarang kita masuk di dalam poin yang kedua. Dengan berkembangnya pola pikir dalam insting ilahi, manusia mulai ada pengelompokan waktu. Dalam satu hari ini dibagi menjadi jam. Dalam bahasa Ibrani-nya sa'ah. Juga beberapa jam. Dan di dalam satu hari itu dibagi juga, satu jam itu dibagi menjadi menit. Satu jam itu berapa menit? Dalam bahasa Ibrani-nya disebut daka, menit atau berapa daka. Dalam satuan jam ada yang namanya senia, itu detik. Ya, dalam bahasa Ibrani senia itu disebut detik. Timbul pemikiran di dalam hitungan bulan, hitungan Tuhan, sepertinya masih simpang siur. Siapa pembuat kalender yang sekarang kita pakai? Ada yang memakai kalender Julian, ada yang memakai kalender Gregorius, ada yang memakai kalender lunar, dan lain-lain. Namun konsep kalender pertama ditulis oleh Bapak Yahweh sendiri. Diberitahukan kepada seorang yang sangat dekat kepada Bapak Yahweh. Hidupnya 350 tahun bergaul dengan Bapak Yahweh. Siapa kira-kira Bapak Ibu? Henokh.
Jadi kalender pertama kali di dunia ini ditulis oleh seorang nabi yang namanya Henokh, anak dari Adam. Henokh lahir, Adam masih hidup. Ya. Henokh ini bergaul dengan Tuhan 360 tahun dan dia menguasai 400 lebih raja-raja dunia yang senantiasa berguru kepada Henokh. Ya. Raja-raja di dunia sebelum air bah itu ada 400 raja-raja dunia itu berguru sama Henokh. Henokh itu kalau setiap muncul di permukaan, maksudnya komunikasi seperti kita ini paling sekitar 1 tahun 2 tahun, menghilang lagi, nggak ketemu di dunia ini kemana. Kalau orang dulu mungkin nyebut pertapa itu 6 tahun, nanti ngelihat timbul lagi di dunia 7 tahun. Raja-raja di dunia itu pada datang minta apa itu petuah daripada Henokh. Hilang lagi 3 tahun. Dan hari-harinya seperti itu Henokh disebut bergaul dengan Tuhan. Lalu kalau kita dikatakan, oh Pak Siswanto bergaul dengan Tuhan, bergaulnya seperti apa? Tuhan Yesus mengatakan kalau kehidupanmu tidak melebihi daripada ahli-ahli Taurat, kamu tidak layak mengikut Tuhan. Ahli Taurat itu mungkin luar biasa Bapak Ibu, tetapi kita harus lebih daripada ahli Taurat itu. Kita baca di dalam ditulis oleh Henokh sejak sebelum peristiwa air bah atau zaman Noah. Kita baca di dalam kitab Henokh itu pasal 82. Kalau kita baca kitab Henokh pasal 82, dalam kitab Henokh dalam 1 tahun itu mempunyai 364 hari. Dan setiap 3 tahun atau masuk tahun yang keempat itu ada namanya tahun kabisat. Dalam 364 hari dibagi dalam 4 malaikat penjaga atau disebut malaikat, kalau sekarang disebutkan ada nama-nama bulan. Tapi dalam setahun itu hanya 4 bulan Bapak Ibu kalau Henokh. Ya, setahunnya 4 bulan. Tapi dalam 1 bulannya ini ada hitungannya 91 hari. Dibagi 4 malaikat, penjaga masing-masing malaikat itu bertugas 91 hari, yaitu malaikat pertama itu malaikat Melkiel. Itu menjaga di bulan pertama, itu adalah musim-musimnya kambing, musim panas, daun-daunan bersemi, bunga-bunga keluar, apa itu namanya, binatang-binatang di ladang itu pada kawin, pada bunting untuk mulai melahirkan. Jadi mungkin itu diantaranya bulan, kalau sekarang mulai bulan 6, bulan 7 ya, musim panas. Mulai daun-daun bersemi, binatang-binatang mulai kawin, burung-burung mulai bertelur. Itu disebut bulannya, namanya penjaganya itu namanya Melkiel. Ya. Bulan yang kedua itu dijaga, atau nama bulannya malaikat penjaganya namanya Elimelek. Itu juga 91 hari. Di situ mulai orang-orang panen. Ya, tadi mulai apa? Tadi bunga-bunga ranum. Kalau ini sudah mulai panen, Elimelek. Bulan yang ketiga namanya Melkijal. Dan bulan yang keempat namanya Narel. Ini yang dicatat oleh
Henok. Dan nanti ada beberapa bulan-bulan lagi yang dibagi spesial, tapi tidak saya masukkan di sini karena hitungannya harus betul-betul jelimet Bapak Ibu ya. Saya ngambil dari kitab Henok. Sekarang bagian yang keempat, waktu adalah momen yang sangat penting. Orang itu pasti pakai hitungan waktu. Bagi peradaban manusia, setiap pergerakan manusia mulai dari lahir sampai mati ada catatan waktunya. Jadi Ibu Gembala tadi Ibu Pas ini mulai mencatat, ayo, waktu mulai lahirnya tanggal 11 bulan Juli tahun berapa tuh? 66. Sampai sekarang sudah umur 56 tahun. 59 tahun. Lorong-lorong waktunya telah dilewati. Ya. Sangat luar biasa. Waktu ini setiap orang mengalami dan mempunyai catatan-catatan tersendiri. Tetapi yang dihitung oleh Bapak Yahweh, dicatat oleh Henok ini hitungannya lunar. Lunar itu apa Bapak Ibu? Lunar itu dari bulan itu mulai terbit segini di sebelah barat ya. Terus bulan itu lagi seperti ini. Ya toh? Terus seperti ini. Seperti ini. Akhirnya bulat. Lalu menjadi agak bulat, menjadi gini lagi sampai kecil di sebelah timur, dihitung 1 bulan penuh, hitungannya 30 hari. Inilah disebut bulan lunar. Tuhan mempunyai tanda di langit itu untuk manusia menghitung mengenai waktu. Kalau kemarin tanggal 9 bulan Juli ada berita bumi ini akan berputar lebih cepat, ya kan? Bumi berputar lebih cepat sehingga pada tanggal 9 ini mereka mempunyai pergerakan minus ya toh, apa itu waktunya itu berkurang 1,3 mili detik. Ini ukurannya apa ya? Jadi singkat ceritanya waktu itu sudah akan lebih singkat. Bapak Ibu nggak kerosok. Kemarin baru bayar listrik. Kok sekarang sudah tanggalnya sudah jadi lagi ya? Sudah tiba lagi. Kemarin sepertinya si tukang wifi itu nagih. Kok ujung-ujung sekarang sudah nagih lagi. Ini belum kalau punya cicilan. Mungkin cicilan motor. Kemarin sudah di SMS sama toko sepeda motornya. Baru saya pulang bayar. Ini bekerja saja uangnya untuk berikutnya belum dapat. Kok sudah di SMS lagi? Dia terlihat, tanggalnya ya pas ya. Kok begitu cepat? Mencicil. Ya toh. Ini kalau disebut orang Jawa namanya cicilan. Ya. Saya bersyukur beberapa tahun yang lalu, ketika saya itu masih bekerja atau nolong sebenarnya ya. Ditugas di kelompok tani, saya itu menjadi ketua, disuruh orang-orang dipeksa ya. Namanya dipercaya Pak. Ya, semua orang itu nyuruh saya jadi ketua, karena ketua yang lamanya sakit. Lalu saya disuruh jadi ketua. Lalu di situ ditawari ada hutangan dari bank yang namanya KUR.
Saya sagu itu, saya pulang, saya ngelihat, saya cari di lemari semua sertifikat BPKB, semuanya tersembunyi, nggak ada. Ya, ini Ibu Warini, Ibu Gembala ini nggak mau kalau awas nanti kalau saya suruh tanda tangan nggak mau. Ya sudah, akhirnya nggak jadi walaupun ada utang murah. Walaupun murah kan tetap bayar. Nah setiap bulan nggak taunya waktu itu cepatnya bukan sekali ya Bapak Ibu. Rasa nggak Bapak Ibu? Iya. Nggak terasa. Kalau mungkin bagi yang menanti pacar, menanti orang yang dinanti nggak datang, waktu itu masih rasanya lama. Menunggu itu lama. Tetapi kalau orang yang mau bayar Cicil. itu kok cepet waktu. Cepet dulu kok Iya. cicil lagi. Dan nanti tanggal 22 Juli itu waktu itu akan berkurang lagi 1,5. Lebih cepat lagi loh itu. Ya, lebih cepat lagi. Nanti ada di bulan Agustus ini ada berkurang 1,83. Ya, ini akan lebih cepat lagi. Kalau istilahnya Papi Lukas namanya kepontal-pontal, ya. Ya. Papi Lukas itu mempersiapkan khotbah itu karena waktu itu begitu cepat. Hari Rabu khotbah, hari Sabat khotbah, hari Minggu khotbah itu menyiapkan persiapan itu sepertinya kepontal-pontal. Ternyata saya juga mengalami, Ibu. Kalau persiapan dari Sabat begini, saya persiapannya harus dari Rabu, mulai Rabu. Rabu belum dapat temanya, Kamis belum dapat, wah mis, harus kepontal-pontal lagi, ya. Kadang-kadang sampai jam 2, jam 3 malam saya itu masih merenung. Oh boyo temanya, berdoa lagi sama Tuhan, cari makalah lagi. Sampai buta. Gitu. Ada mikir. Akhirnya malam-malam saya nggak bisa tidur. Persiapan belum dapat, harinya sudah malam Jumat. Ya. Tadi malam sudah belum dapat. Saya wirawiri ke sini. Saya menemukan jas. Saya menemukan jas tak gajah. Ternyata ganteng ya. Gitu. Terus menemukan lagi apa itu dasi dulu pada waktu saya masih muda ya. Wah masih gagal lah gitu. Saya tersenyum sendiri di depannya kaca ya. Karena kemarin kan Bapak Ibu masih ingat nggak? Kemarin Sabat apa temanya? Ada yang ingat? Sawin. Foto diri, ya tak? Nah, kayak kemarin saya ngocok saya pakai jas, oh ya gitu ya, melihat foto diri saya. Lalu apa? Ada dibagi ada 4 di dalam foto diri itu ada apa aja? Pak mungkin pakai mie ingat itu tukang nyatat ini, pakai mie ingat. Sanggurin apa? Apa Pak? Ada 4 tuh ya Pak. 1 apa? 4. Ada yang ingat 1 apa? Sanguin. Yang kedua? Melankolis. Yang ketiga? Koleris. Yang keempat? Pleknatis. Wah, tepuk tangan semua pasti ingat ya. Pinter-pinter. Itu nanti untuk bekal diri kita. Walaupun nanti, aku ternyata plekmatis ya, aku gitu ya. Aku ternyata plekmatis, juga kolerik. Wah, gitu ya. Oh saya ternyata saya ini orangnya apa? Kalau plekmatis itu biasanya orangnya introvert. Introvert itu pendiam, ya. Kalau nggak disopong, kalau nggak dijawil atau disinggung orang itu nggak bunyi. Cuek. Ya, introvert Pak. Kalau nggak ditanya orang, nggak pernah tanya. Kalau lewat itu ya
Pemanya berpapasan gini, berpapasan nggak pernah tanya orangnya introvert. Ya toh. Itu biasanya orangnya pragmatis. Kalau nggak disapa dulu, woi. Kalau disapa gitu paling cuma noleh toh, gitu. Nggak pernah nyapa. Ya. Tapi orangnya ya beda kalau sanguin. Orangnya sanguin ini ada orang jauh, woi, mampir, gitu ya toh. Itu biasanya sanguin. Tapi kalau introvert itu orangnya diem. Ditanya aja mau kemana? Rono. Udah. Nggak pernah nanya. Maksudnya tanya lagi pada orang itu nggak menyapa duluan loh. Jarang. Itu introvert. Khawatir kalau nyinggung orang. Oke, dari mana tadi ya? Kita membaca. Kita sudah masuk di dalam kitab Henok itu. Nama hari itu satu tahun itu ada 364 hari. Saya mau kasih lagi lah. Saya hitung. Nama-nama hari bulannya, yaitu ada 4 bulan yang menjaga masing-masing di Henok itu yang bertugas. Itu bulan pertama, ya toh. Satu bulan ini isinya 91 hari, Bapak Ibu. Kalau dulu zaman Henok satu bulan itu bukan 30 hari, tapi 91 hari. Nama bulannya adalah Milkier. Ya, ini saya sukar nulis, ya. Milkier. Ini yang pertama. Yang kedua, ini juga 91 hari. Nama bulannya yaitu Elimelek. Yang ketiga, satu bulan jumlahnya berapa? 91 hari. Melkijal. Melkijal. Bulan ketiga. Bulan keempat jumlahnya 91 hari, namanya Narel. Saya belum pelajari ini terjadi kalau disamakan sekarang itu bulan berapa sampai bulan berapa. Karena ada perbedaan apa itu namanya? Oh, iklim Bapak Ibu. Sini dengan Israel itu ada perbedaan. Jadi saya rasa kalau kita hitung ya bisa disamakan dengan sini. Musim-musimnya tapi ya. Ini musim seperti kalau di sini pas umpamanya pertama itu bulan pertama ini kan 3 bulan. 91 hari itu mulai. Kalau di sini jatuh bulan berapa aja, karena nanti ada musimnya nih, musim tanam, musim apa ini nanti di sini ada. Tapi kalau di sini kan nggak sama, perbedaan musimnya. Di sini musim hujan, di sana musim panas, ada salju. Kalau di sini kan cuma hujan sama panas saja. Tapi paling tidak kita mengerti Bapak Ibu ya. Bulan yang pertama yaitu dinamakan bulan Melkiel, ini adalah malaikat sebenarnya, nama malaikat. Bulan yang kedua Elimelek, bulan yang ketiga Melkijal, bulan yang keempat namanya Narel. Ini saya ambil dari kitab Henok. Kita berbaca di dalam kitab Kohelet 3-11, Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1-11. Gimana cuacanya hari ini? Dingin atau sumuk? Sedang ya. Gak perlu kipas angin dari Pak ya. Karena sudah kita memasuki musim-musim apa itu dingin. Kohelet pasal 3 atau Pengkhotbah pasal 3 1-11.
segala sesuatu dan ada saatnya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk setiap hal di bawah langit ada saatnya. 2. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut apa yang ditanam. 3. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merubah, ada waktu untuk membangun. 4. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, dan ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. 5. Ada waktu untuk membuang batu-batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu-batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. 6. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan hilang, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. 7. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit kembali, ada waktu untuk diam, ada waktu untuk berbicara. 8. Ada waktu untuk mencintai, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. 9. Apakah untungnya orang yang bekerja dalam jerih payah lelah yang telah dia lakukan dengan susah payah? 10. Aku telah melihat pekerjaan yang telah Elohim berikan kepada anak-anak manusia sehingga disibukkan olehnya. 11. Dan dia telah menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Dia juga telah menaruh kekekalan di dalam hati mereka. Tanpa itu manusia tidak dapat memahami pekerjaan yang Elohim berbuat dari awal sampai akhir. Oke, terima kasih. Waktu. Banyak orang sekarang mengatakan waktu adalah Uang. banyak orang berpendapat waktu adalah uang. Uang. Time is money. Kalau orang sudah mengatakan time is money, orang ini tidak perlu Tuhan. Ya, susah. Segala sesuatu ukurannya Perhitungan. uang. Seandainya terjadi semua orang menganggap, tapi untungnya hanya berapa persen saja orang yang mengatakan time is money. Kalau semua orang menganggap time is money, tidak ada orang ibadah. Karena ibadah itu kepada Tuhan itu rugi. Enggak bekerja, jauh-jauh, berkumpul. Bahkan di dalam ibadah itu ada pengorbanan. Pengorbanan itu disebut tadi membuat. Ada waktu untuk membuat. Ada waktu untuk mengumpulkan, ada waktu untuk membuat. Banyak orang tidak sadar bahwa waktu itu sejak mulai pertama, lorong waktu itu dari detik sampai kepada menit, sampai kepada jam, sampai kepada hari, bulan, dan tahun. Itu Tuhan yang mengatur semuanya. Makanya Tuhan itu memberikan suatu kepada Henokh untuk mencatat dari tahun-tahun atau sanah. Sanah itu dalam bahasa Ibrani-nya atau bahasa kita tahun. Kalau tahun baru sanah tofah, ya. Hari yang tahun yang tahun yang baik. Bapak Ibu, kalau waktu adalah uang, ada lagi waktu itu adalah orang itu bisa waktu adalah ibadah. Buat jiwa. Itu misi orang miskin. Ya. Waktu adalah jiwa. Jadi banyak orang di dunia ini mengistilahkan waktu dan waktu. Ada waktu tidur, ada waktu bangun. Ada waktu lahir, ada waktu mati.
Kita pernah lahir. Mungkin orang tua kita mencatat waktunya kapan, tahunnya kapan, lalu matinya kapan. Ya, semua orang, tidak ada orang yang bisa hidup terus di dunia ini karena sudah kena apa? Kutuk dari Bapa Yahweh bahwa manusia itu ketika engkau memakan buah pengetahuan dan baik dan buruk, engkau akan Mati. Hidupnya Adam tidak sampai 1 hari. Ya, karena 1 hari di hadapan Bapa Yahweh sama dengan 1000 tahun di hadapan manusia. Sekarang kalau manusia itu tinggal hidupnya sekitar lahir 70 tahun atau 80 tahun mati, hitungannya Bapak Yahweh berapa menit? Belum ada 1 menit atau belum? Jam. Ya, sudah ada 1 jam atau belum kira-kira ya? Sudahlah, mungkin 60 tahun itu satu jam. Ya, kita hitung coba gitu aja. Tapi kalau kita hitung yang presisi mungkin bisa ketemu baik ya. Suatu saat nanti kita hitung. Ya, kalau untuk apa? Coba-coba aja. Berapa menit kita, berapa jam kita hidup di dunia ini kalau umurnya 80 tahun mati. Oke, 1 jam mungkin 60 tahun. Kita samakan. Kalau orangnya manusia itu hanya umur 60 tahun mati, berarti di dunia itu hanya di pandangan Bapak Yahweh hanya 1 jam saja. Betapa singkat kita hidup ini Bapak Yahweh. Betapa sia-sia kalau kita tidak dekat pada Tuhan. Ada di dalam Mazmur pasal 90 itu ayat 10. Umur manusia itu kalau 60, 70 tahun, 80 tahun, ya. Selebihnya itu kesukaannya, gitu. Kesukaannya adalah penderita. Maksudnya kalau ketemu temannya suka cerita tentang penderitaannya. Ngomong sing boyok uloro. Sikil wis keju. Lek tinggal lungguh suwi ngadeg keju, makasih ana tadi ya. Obatnya apa? Ini karena umurnya sudah memang ya harus begitu. Obatnya apa? Harus begitu. Oleh karena itu kita harus membuat waktu itu adalah uang atau waktu itu ibadah. Ya, kita harus mendekatkan diri sama Tuhan. Apalagi kalau perhitungannya dunia tadi, ya, perhitungan para ahli fisika, waktu sekarang ini sudah semakin singkat. Ya betul. Karena sudah semakin berkurang dan semakin berkurang. Nanti kita akan sampai ketemu nanti. Waktu itu berkurang. Yang ditaruh di langit bulan, ya, dan bintang dan tahun, tetapi manusia telah mengubah. Bahkan generasi sekarang tidak lihat sistem yang sudah ditaruh oleh Bapa Yahweh di langit. Ya tadi saya bilang sudah ya. Ditakoni bulan purnama nggak? Anak sekarang takoni ditanya, sekarang tanggal berapa? Oh tanggal anu Pak 11, tanggalnya bulan, nggak tahu. Kok tak ngerti? Ya kan? Coba tanya pada anak-anak muda, nggak tahu. Tanggal bulan, Nggak tahu. nggak tahu. Padahal yang Tuhan suruh, Tuhan pakai manusia itu ngitung, nggak usah susah-susah pakai hitungan, ya pakai bulan. Ya, kalau orang Jawa ini kan namanya bulan Jawa. Ya, ada bulan Jawa. Ya kita sebut lunar tadi, bulan dari kecil bulan Sabit sampai bulan Sabit. Nah, kita mulai belajar di situ. Kalau sekarang ini sudah tanggal berapa? 16. Bulannya bulan apa Pak? Kalau di kitab suci kita? Yo. Tadi permulaan sudah saya sebut loh. Bulan Tamus.
bulan Tamus tanggalnya tanggal 16. Percaya nggak percaya kalau bulannya itu langitnya bersih pasti tanggal 16 di sana. Tapi bulan Juli tanggal berapa, Pak? Tanggal berapa? 11. Sampai lihat di langit ada tandanya? Tandanya tanggal 11 ada? Kalau tandanya tanggal 16 ada nggak? Nggak percaya sekarang saya suruh keluar, praktek lihat di sana, dilihat ke atas, pasti ada bulan. Yang bulannya sudah nggak simetris, nggak bulat betul, sudah agak berkurang sedikit. Karena bulan purnama itu mulai tanggal 4, 13, 13, 14, 15, 16 itu bulannya masih penuh gitu maksudnya. Nanti yang paling bulan itu besar itu biasanya 14, 15, 16 sudah mulai berkurang. Terbitnya sejak sore apa sudah agak malam? Nah, di timur kalau tanggal 16 agak malam sedikit. Tapi kalau 14, 15 pas masih sore ya, masih pokoknya maghrib itu sudah. Hari manusia sudah semakin singkat. Tadi saya beritakan tadi mulai tanggal 9 kemarin Juli itu harinya itu berkurang 1 menit, sekian detik berkurang. Jadi harinya semakin singkat. Tanggal 22 bulan Juli sudah 1 menit 5 detik berkurang lagi. Nanti Agustus sudah 1 menit, 83 detik mikron ya, tentang apa maksudnya gitu ya. Kita melihat sekarang di dalam bagian yang kelima, Amsal 10 ayat 27. Amsal 10 ayat 27. Misle, kitab Misle 10 ayat 27. Sudah ketemu? Dibacakan, tolong dibacakan yang punya kitab Misle, dibaca atau Amsal 10 ayat 27. Pakai ini sudah dapat? Siapa yang sudah dapat? Pak Giarto mungkin? Coba Pak Giarto Pak Anggo. Amsal 10 ayat 27. Takut akan Yahweh memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik akan dipersingkat. Setuju Bapak Ibu? Firman ini setuju nggak? Saya sangat setuju. Kitab Misle atau kitab Amsal yang dikumpulkan oleh seorang nabi namanya Nabi Salomo itu mengatakan bahwa takut akan Yahweh adalah memperpanjang umur. Tetapi orang-orang jahat atau ra'a atau orang yang jahat umurnya menjadi singkat. Memang ketemu gebuki mati. Tetapi Bapak Ibu pernah nggak melihat? Orang ini kok tahu-tahu ada di TV, biasanya selebritis ya. Kok tahu-tahu dapat berita sudah mati. Ya. Dapat berita sudah meninggal dunia. Ada komentar di bawahnya. Orang-orang yang baik-baik kok cepat ya matinya. Tapi kalau para koruptor, orang-orang yang berbuat jahat kok panjang ya umurnya. Ada pernah seperti itu, Pak? Sering. Ya. Koruptor panjang turunin kasur. Koruptor orang-orang yang jahat, hidupnya kok panjang. Lah itu orangnya yang baik loh, suka amal, tahu-tahu kok sudah mati. Ya. Karena ada yang mengatakan, oh yang koruptor itu masih dikasih waktu untuk bertobat. Kecuali ke situ. Ya. Tetapi firman Tuhan mencatat bahwa orang yang percaya kepada Bapa Yahweh diberkati dengan panjang umurnya.
Jadi Bu Gembala panjang umur karena percaya kepada Bapak Yahweh. Amin. Amin. Tetapi orang fasik, orang yang berbuat jahat, umurnya pendek. Markus pasal 13 ayat 20. Coba dibacakan. 12 ya. Markus 13 ayat 20. Jadi baru saya masih khotbah tadi belum ada 1 jam, belum ada. Saya kan mulai jam 7. Dan jika Yahweh tidak mempersingkat hari-hari itu, tidak ada satupun makhluk akan diselamatkan. Tetapi demi mereka yang terpilih, yaitu yang telah Dia pilih, Dia mempersingkat hari-hari itu. Demi yang terpilih, hari-hari tadi sudah disingkat atau belum Bapak Ibu? Kalau kita melihat fenomena tadi, di bulan 9 Juli itu harinya mulai disingkat 1,3, ya toh? 22 tanggal 22 Juli 1,5. Tanggal bulan Agustus antara 1,8. Ya, 8,3 mikron gitu ya, istilahnya 8,3 ya. 1,8 ini Agustus. Jadi bulan kita itu semakin berkurang. Tadi saya di depan tadi mendasari bahwa hari-hari kita serasa cepat. Kalau kita punya cicilan, punya apa serasa cepat harus bayar. Itu memang kenyataan. Tetapi memang nyata kalau kita rasakan. Hari kok cepat memang. Ya, banyak orang saya menerima komentar dari orang itu mengatakan hari kok cepat sekali. Ya. Karena kalau tidak dipersingkat tadi anak-anak Bapak Yahweh tidak terselamatkan. Karena apa? Karena penguasa dunia ini akan segera menguasai dunia ini secara cepat, Bapak Ibu. Ya. Pembesar dunia yang disebut pendekar mata satu itu nanti akan menguasai dunia. Dan rasanya sekarang ini sudah seperti orang mau melahirkan, sudah sakit bersalin. Dan waktunya memang dipercepat oleh Bapak Yahweh. Bapak Ibu paham yang saya sampaikan ini? Nanti Bapak Ibu mungkin tidak sampai kepada titik yang namanya kematian. Bapak Ibu mungkin suatu saat nanti sekarang ini tidak mengalami titik waktu yang namanya kematian. Tetapi kita akan diangkat bersama-sama oleh Bapak Yahweh untuk diselamatkan. Karena hari-hari ini semakin jahat. Hari-harinya semakin jahat. Bapak Ibu, sekarang ini kalau Bapak Ibu mungkin nggak dengar beritanya, saya kasih berita bahwa di kota-kota besar sekarang ini sudah mulai orang mengeluh tentang harganya bahan pokok, beras sekarang sudah ada yang harganya 17 sampai 18.000 per kilo. Ya. Banyak orang yang tidak mampu lagi membeli beras. Banyak orang mengeluh. Lalu kalau saya lihat petani, karena saya hidup di tetangga pertanian, sekarang ini pertanian harganya gabah bagus, tetapi ada hama tikus, ada hama burung yang manusia hampir tidak mampu mengatasinya. Sehingga petani pun yang punya sawah juga
kekurangan makan. Saya kemarin dengan Ibu Gembala, ayo kita ke sawah, cabut singkong, dikupas, dicacah-cacah, dijemur, nanti dibikin nasi tiwul. Kalau orang desa masih hidup, masih bisa. udah. Ya, karena kemarin saya dikasih tetangga ini yang dari Sumatera. Ini di Sumatera tiwul itu Bapak Ibu, harga tiwul yang sudah siap tapi siap di tangan. Oh iya. Sekilonya 15.000. Ini laku keras. Ya. Itu sudah tiwul kering siap. Kemarin saya dicoba, saya bikin TikTok. Ya, makan Oh iya. sego tiwul. Nah, ya, sekarang terulang. Dulu saya masih kecil, itu tiwul itu atau bahan bakunya itu dari singkong yang dijemur kering. Itu dulu ngutang kepada konglomerat. Kalau satu takar gaplek itu tuh singkong kering, satu takar itu kira-kira setengah kintal, ya, itu harus kembalikan gabah setengah kintal. Tuh, dulu. Sekarang ini mungkin akan terjadi masa resesi, masa yang sukar, karena alamnya sukar ditebak. Ya, Bapak Ibu, mari kita perkuat hati kita. Segala sesuatu ada waktunya. Jangan sampai kita tidak beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu percaya, ada orang katakan sekali selamat tetap selamat. Saya kemarin dapat telepon dari orang, Pak, apa yang kaya benar Pak? Ada namanya teman saya mengatakan sekali selamat tetap selamat. Tidak ada konsepnya. Gini sih. Selamatan dari darah Yesus itu ibarat materai, tiket. Tetapi ketika materai atau tiketnya itu tidak kamu pelihara, bisa hilang. Ada ibarat kemarin di dalam Markus pasal berapa kemarin? Yang dikatakan bahwa seperti yang jatuh, benih yang jatuh di jalan, dipatok sama ayam atau burung, ya. Jadi keselamatan itu bisa dipatok oleh setan. Ya, keselamatan itu bisa dipatok oleh setan atau Gilas mobil. lindas mobil, Mobil. ya bisa, betul Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita sekarang sungguh-sungguh ibadah. Hari Tuhan sudah sangat dekat. Harinya sudah sangat dekat. Kita baca di dalam 1 Korintus 7 ayat 29. Waktunya semakin cepat. Ya. Waktunya sudah sangat-sangat dekat. Kita bacakan di dalam 1 Korintus 7 ayat 29. Ayat 29. 1 Korintus pasal 7 ayat 29. 1 Korintus 7 ayat 29. Namun aku mengatakan hal ini, hai saudara-saudara, waktu yang masih sisa ini sedang disingkat. Karena itu yang memiliki istri bahkan dapat berlaku seperti yang tidak memiliki. Ya. Waktu yang sisa ini terasa sangat-sangat Singkat. sampai digambarkan orang yang mempunyai istri itu sampai lupa dengan istrinya, ya, karena mengejar waktu. Banyak orang yang bekerja sekarang sampai lupa keluarganya, ya, karena mereka mengejar waktu. Waktu dikejar.
ada orang membagi waktu nggak cukup. Nggak cukup, malah kurangnya. Ya. Waktu sudah ada yang bagi sendiri, tapi kita mencoba membagi waktu nggak cukup. Mengejar waktu nggak dapat. Macet. Ya. Itulah kurang. Karena sekarang waktunya memang sudah sangat-sangat Singkat. Ada firman Tuhan mengatakan ini banyak orang memulai menghitung pakai eskatologi, Bapak Ibu. Saya memang nggak terlalu mengajarkan eskatologi, tetapi eskatologinya saya Nanti campur seperti ini, tidak saya ajarkan secara sistematik gitu ya. Tetapi biar apa, Bapak Ibu tidak terasa gemetar atau takut gitu ya. Tapi nanti hari raya, 7 hari raya itu semua sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Ya. Mulai hari raya Pesa. Ya, kalau kita urutannya mulai hari raya Sukot. Tuhan Yesus lah akhir. Hari raya Pesa. Tuhan Yesus disalib. Hari raya Habikurin, hari raya roti tidak beragi. Tuhan Yesus itu adalah roti yang hidup, tidak campur-campur pengajarannya. Harus kembali kepada Torah. Habikurin, hari raya buah sulung. Tuhan Yesus akan bangkit. Hari raya Sabua, hari turunnya Torah. Hari raya Pentakos. Hari raya Yom Kippur, Tuhan Yesus pada waktu disalib itu sebagai pengampunan dosa. Ya. Lalu yang belum digenapi tinggal satu hari raya. Hari raya apa? Hari raya Nafiri. Atau Yom Teruah. Hari raya Yom Teruah belum digenapi. Sekarang waktunya sudah dipersingkat. Tinggal satu yang belum digenapi. Hari raya Yom Teruah. Malaikat-malaikat datang untuk menjemput kita itu nanti ada Nafiri. Nanti kalau dengar Nafiri di langit, pasti malaikat Bapa Yahweh datang. Yang mendengar hanya orang-orang yang percaya. Dikatakan tadi orang-orang yang takut akan Yahweh akan diperpanjang umurnya, tetapi orang jahat akan dipersingkat. Nanti umur kita akan diperpanjang sampai sama Yesus. Amin Bapak Ibu. Amin. Tinggal hari raya Nafiri, hari raya Yom Teruah. Itu nanti terjadi bulan apa Budina di situ di atas Yom Teruah. Yom Teruah September ya. Oktober ya. September. 13 September. Tanggal 13 September itu ada hari raya Nafiri. Bapak Ibu boleh sekarang ini berjaga-jaga. Kok ngedek-ngedek gitu Pak ya? Lo tinggal dekat loh. Tapi jangan-jangan ya, jangan-jangan datang beneran. Kalau nggak datang ya nggak apa-apa, tapi yang penting sudah berjaga-jaga. Daripada nggak jaga-jaga, Tuhan datang tertinggal, tertinggal kita. Selamat tertinggal dan akan diserahkan kepada Anti Amasya selama 3,5 tahun. Oke Bapak Ibu, firman Tuhan saya akhiri di sini. Berjaga-jagalah karena waktunya memang sudah dipersingkat. Jangan sampai kita masuk di dalam hari-hari yang penuh dengan kesukaran itu. Hari-hari yang sukar sekarang sudah mulai terasa. Hari-hari yang penuh penderitaan sudah mulai terasa. Tetapi apakah hari itu nanti tanggal 23 September hari raya Yom Teruah atau hari raya Nafiri itu betul-betul Tuhan Yesus datang? Yang penting kita berjaga-jaga. Karena mengapa saya
saya tidak berani memastikan? Karena Bapak Yahweh memberi pesan, hanya Bapa yang tahu. Tetapi kita bagiannya untuk berjaga-jaga, untuk menghitung. Kita boleh menghitung waktu, kita boleh belajar waktu, tetapi kita tidak bisa menempatkan. Kita harus memastikan. Oke Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Masya, kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Sukses besar. Bapak Yahweh berkati kita semua. Amin. Pengumuman Bapak Ibu, hari Sabat depan kita tetap ibadah Sabat seperti biasa. Ajalah teman-teman, saudara, keluarga, teman, mungkin yang sakit, yang perlu didoakan, atau hari ini ada yang perlu didoakan. Bapak Yahweh, untuk Bapak Yahweh, Bapak Ibu bisa angkat tangan nanti pada waktu doa berkat untuk didoakan. Pak Kasiono perlu doakan. Ya, apa sakitnya? Kaki kram ya. Apalagi nanti minggu depan bisa bawa saudara, teman-temannya yang sakit, nanti kita doakan bersama. Untuk Pak Kasiono nanti kita doakan setelah doa berkat, ya kita doakan bersama nanti. Ya, nanti setelah doa berkat kita doakan bersama di lepas ibadah setelah hari doa berkat. Untuk pengumuman berikutnya, saya sudah mendapatkan lampu hijau, lampu kuning, bahwa kehilat kita mau diresmikan oleh Papi Lukas datang ke tempat ini, tapi tanggalnya belum dikasih. Bulannya sudah dikasih, bulan Agustus, Ibu. Ya, tapi tanggalnya belum dikasih. Nanti Bapak Ibu saya harap hadir semua pada waktu peresmian itu nanti, dan kita sudah cepat diresmikan menjadi kehilat yang berkenan kepada Bapak Yahweh, tercatat secara pemerintahan, tercatat secara rohani sampai di Samaim. Nanti kalau memang Bapak Yahweh datang tanggal 23 September hari Yom Teruah, kita nanti bersuka cita. Amin. Juga saya hari ini habis ibadah ini nanti saya mau pergi ke Denpasar. Di sana menghadiri ulang tahun kehilat Alepto Denpasar. Saya hari ini harus berangkat, rencananya besok, tapi menurut Pak Aditya harus berangkat malam hari ini. Jadi saya nanti harus berangkat naik bis umum, tidak naik travel, karena nyantai, biar besok nyantai. Itu karena Pak, saya mau berangkat besok itu yang datang banyak, ada yang dari naik pesawat, ada yang naik bis. Jadi nanti Pak Aditya kerepotan untuk jemputnya. Jadi saya harus malam ini, besok pagi bisa nyampe, istirahat. Lalu Pak Aditya jemput yang datang agak siangan, jam 4 mulai lagi ibadah di sana. Oke, Bapak Yahweh memberkati kita semua. Kita tutup acara kita atau ibadah kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan bangkit berdiri. Kita pegang, ada buku lembaran itu, ada namanya Aveno Sebasa Mayim atau doa Bapa Kami. Sebelum kita berdoa doa Bapa Kami, kita berdoa dulu bersama-sama untuk berkat bagi anak-anak kita. Baru kata Yahweh melek alam, baru kata Yahweh melek alam, baru kata Yahweh melek alam. Besem Adonai Yesus Masya. Kami mengucap syukur ya Bapa Yahweh atas segala kemurahan-Mu. Firman-Mu yang sudah kami sampaikan, kiranya tertanam dalam hati kekasih-kekasih-Mu ini, dan mereka mempersiapkan hati mereka, mempersiapkan diri mereka untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali yang tidak lama lagi.
karena waktu-waktunya sudah terbaca dan sudah tanda-tandanya sudah kami lihat. Bapak Yahweh, kami mempersiapkan waktu-waktu ini untuk menanti menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali. Apabila rapture hari ini atau rapture nanti pada hari raya Yom Teruah, kami sudah siap ya Bapak Yahweh. Dan kami akan tinggalkan dunia ini kami dengan sukacita, karena nama kami tercatat dalam buku kehidupan-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Kami memberkati anak-anak kami yang menjadi generasi kami. Engkau memberkati mereka ya Bapak Yahweh. Anak-anak kami yang laki-laki, Engkau memberkati mereka kepandiannya 10 kali lipat dari anak-anak orang-orang fasik. Dan mereka akan mempunyai panjang umur karena mereka percaya kepadamu ya Bapak Yahweh. Yesimka Yahweh Elohim ke Efraim wa ke Manase. Engkau akan diberkati berkatnya Efraim dan berkatnya Manase, menjadi raja-raja di masa mendatang. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Kepada anak-anak kami yang perempuan, Engkau diberkati kepandiannya 10 kali lipat, kesehatannya dan kekuatannya. Dan mereka akan melahirkan anak-anak raja-raja di masa mendatang. Dan Engkau diberkati Yesima, Yahweh Elohim, Kesara, Ribka, Rahel, Lea. Engkau akan diberkati berkatnya Ribka, berkatnya Rahel, dan berkatnya Lea. Dan kami mengucapkan syukur ya Bapak Yahweh. Saudara-saudara kami yang jauh dari manapun datang, dari 4 penjuru mata angin ya Bapak Yahweh, dari barat, dari timur, utara, selatan. Engkau memberkati mereka, pekerjaan mereka yang mereka lakukan sampai beribadah ke tempat ini tidak akan pulang dengan sia-sia, tetapi Engkau akan memberikan berkat kesukaan, berkat sukacita, berkat ekonomi, berkat kesehatan, kekuatan tubuh mereka. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Kami mengucapkan syukur. Di dalam nama Bapak Yahweh kami mengucapkan syukur. Mari kita berdoa, kita bacakan Avenu Sebasamayim. Avenu Sebasamayim Yitkades Semika. Bapa kami yang ada di Samayim, dikuduskanlah namamu. Tavo marbutka ye ase resonka kefas Samayim ken bares. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di Samayim juga terjadi di bumi. Et lanu kukenutan lanu hayo. Diberkatilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Uslah lanu el kedenu kevisi solkim kan ananu lekoltim lanu. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, sebagaimana kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. WL tevenu lidinision ki inkal tesenu minhara. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, namun lepaskan kami daripada yang jahat. Ileka amalaka wa kubura bete feret. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Le olame olame amin, sampai selama-lamanya. Amin. Kita memasuki doa Kohanim. Yefare kayawe wismereka. Amin. Kenye rosa. Ya Yawe banaleka wihuneka. Amin. Kenye rosa. Isa Yawe banaleka wiasem leka salo. Amin. Kenye rosa. Baruk kata Faruk kata besade. Engkau akan diberkati di kota dan engkau akan diberkati di ladang. Amin. Baru pripetenka ufri atmaka ufri BMTK sekarala VK WAC terotsonka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu, diberkatilah hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin.
Baru tanah kami serteka, diberkatilah bakulmu dan adonanmu. Baru kata BWK, baru kata BSTK. Diberkatilah kau pada waktu keluar, dan diberkatilah pada waktu engkau masuk. Amin. Baru kata Yahweh Eloheinu melek haolam. Baru kata Yahweh Eloheinu melek haolam. Bezem Yesua Hamashiach. Waruah hakodes ilik olam lahir. Diberkatilah kau Yahweh, Raja alam semesta, di dalam nama Yesua Hamashiach dan Ruah hakodes. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Sahabat Shalom, Bapak Yahweh berkati. Halo. Diberkatikan Yahweh, Sahabat saya yang tidak berlambang